Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas PowerPoint akuntansi keuangan menengah, yaitu tentang ekuitas yang disusun oleh Hania Nurkomariah, Aulia Indah Lestari. Pengertian ekuitas. Ekuitas sering disebut modal. Ekuitas mengandung unsur pemilik. Untuk organisasi non-profit, ekuitas disebut aset bersih. Godfrey Hodgson dan Holmes 1997 membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria. Yang pertama, hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Yang kedua, hak penggunaan aset dalam operasi. Yang ketiga, substansi ekonomi perjanjian. Komponen ekuitas pemegang saham terdiri dari modal setoran, laba ditahan, dan lain-lain. Modal setoran terdiri dari modal yuridis dan modal setoran tambahan. Tujuan penyajian ekuitas, yaitu yang pertama, menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas. Modal yuridis. Modal yuridis timbul ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang dipertahankan perlindungan kepada pihak lain. Besarnya modal yuridis sama dengan jumlah yang dikenal dengan modal saham. Modal saham menunjukkan jumlah rupiah perkalian antara cacah saham beredar dengan nilai nominal per saham. Jumlah secara yang yuridis menjadi hak pemegang saham. Modal setoran awal. Nominal saham sering dianggap bukan harga efektif saham. Secara akuntansi, penentuan nilai nominal saham sebenarnya tidak bermakna ekonomik. Nilai nominal saham adalah alat untuk pemerataan distribusi pemilikan daripada menunjukkan nilai saham itu sendiri. Saham diterbitkan tanpa nilai nominal karena alasan yang pertama, yaitu menghindari utang bersyarat dalam hal saham terjual di bawah harga nominal. Yang kedua, tidak ada hubungan antara nilai nominal dengan harga pasar saham. Perubahan modal setoran. Tujuannya untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan transaksi modal. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah: yang pertama, pemesanan saham. Yang kedua, obligasi terkonversi atau berhak tukar. Yang ketiga, saham istimewa terkonversi atau berhak tukar. Yang keempat, dividen saham. Yang kelima, hak beli saham, opsi, dan waran. Yang keenam, saham teasuri. Obligasi terkonversi. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi dapat ditukar dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Ada dua nilai yang dapat digunakan basis kapitalisasi, yaitu yang pertama, nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat penukaran. Yang kedua, harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Kapitalisasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, ada kapitalisasi atas dasar nilai nominal. Yang kedua, kapitalisasi atas dasar harga saham. Yang ketiga, modal setoran per saham sebelum dividen saham. Kapitalisasi atas dasar nilai nominal. Kapitalisasi dividen saham haruslah hanya sebesar nilai nominal atau nyatanya, jumlah minimal yang harus dikapitalisasi untuk memenuhi ketentuan yuridis. Kapitalisasi atas dasar harga saham. Dividen saham dapat dipandang sebagai pengganti dividen kas karena dividen saham mempunyai nilai. Paling tidak, pemegang saham dapat menjual saham tersebut karena dividen kas yang diharapkan dan investasi semula tidak berubah. Nilai tersebut diukur atas dasar harga saham. Dengan demikian, harga pasar merupakan dasar yang tepat untuk menentukan kapitalisasi. Berbagai dasar pikiran mendukung hal ini. Yang pertama ada laba ditahan, yang kedua transaksi dividen saham, yang ketiga dari kacamata perusahaan, jumlah rupiah dividen saham, yang keempat penggunaan harga saham. Saham teasuri. Transaksi yang jelas akan mengurangi saham adalah
penarikan kembali saham untuk sementara menjadi saham treasury. Alasan perusahaan melakukan penarikan kembali saham sebagai saham treasury adalah: yang pertama, saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham. Yang kedua, saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha atau business combination. Konsep satu transaksi disebut satu transaksi karena pembelian saham treasury dan penjualannya kembali dianggap sebagai satu transaksi. Artinya, pembelian dan penjualan dianggap sebagai kesatuan transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan transaksi saham treasury tersebut. Kohersi sebagai penyesuaian laba ditahan. Laba ditahan awal periode berjalan disesuaikan dengan jumlah rupiah, pengaruh kumulatif kesalahan terhadap perhitungan laba periode-periode sebelumnya. Dan kalau statement komparatif disajikan, pengaruh rekreatif kesalahan harus ditunjukkan dalam statement keuangan periode-periode yang terpengaruh. Koreksi sebagai penyesuaian modal setoran lain. Patton dan Lelon tahun 1970 menegaskan bahwa koreksi yang berkaitan dengan penggunaan aset dalam periode-periode yang lalu dengan alasan apapun hendaknya dipisahkan dengan premium model saham. Koreksi sebagai komponen statement laba rugi. Patton dan Lelon tahun 1970 mendukung perlakuan ini dengan alasan bahwa statement laba rugi kumulatif yang didasarkan atas statement-statement terdahulu harus menunjukkan laba atau rugi komprehensif sepanjang riwayat perusahaan sampai tanggal sekarang. Dengan demikian, kalau koreksi langsung dilakukan dalam akun laba di tahap-tahap ada petunjuk atau penjelasan apapun dalam statement laba rugi. Beberapa statement laba rugi yang pernah diterbitkan tidak dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perubahan akuntansi. Karena alasan tertentu suatu perusahaan mungkin melakukan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut dengan perubahan akuntansi. Ada 3 macam perubahan akuntansi, yaitu: yang pertama, perubahan prinsip atau metode akuntansi. Change in accounting principles or method. Yang kedua, perubahan taksiran akuntansi. Change in accounting estimates. Yang ketiga, perubahan kesatuan pelaporan. Change in the reporting entity. Yang ketiga, alternatif atau metode penyesuaian retroaktif. Metode ini mengakui pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai penyesuaian periode lalu. Penyesuaian sekarang. Metode ini mengakui seluruh pengaruh perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai komponen dalam menghitung laba periode sekarang atau periode terjadinya perubahan. Yang ketiga, penyesuaian sekarang dan prospektif. Metode ini menyebar pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu ke periode sekarang dan beberapa periode mendatang yang sesuai. Penyajian modal pemegang saham. Urutan penyerapan rugi. 1. Pendapatan kotor. 2. Laba bersih. 3. Laba ditahan. 4. Premium modal saham. 5. Modal saham. Urutan menerima distribusi aset. 1. Karyawan dan pemerintah. 2. Kreditor berjaminan. 3. Kreditor tak berjaminan. 4. Pemegang saham prioritas. 5. Pemegang saham biasa. Perincian laba ditahan. Perincian laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber dan atas dasar tujuan. Dengan atas dasar sumber, laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin dan yang berasal dari laba luar biasa. Sedangkan atas dasar tujuan, perincian ini ditunjukkan dengan adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Laba komprehensif. Perubahan akibat transaksi
operasi atau transaksi non-pemilik harus dipisahkan secara tegas dengan perubahan akibat transaksi pemilik. Pemisahan ini dilakukan agar diketahui pos-pos mana saja yang disajikan melalui statemen laba rugi dan pos-pos mana saja yang dilaporkan dengan statemen laba ditahan. Terdapat dua pendekatan yang dianut, yaitu pendekatan kinerja sekarang dan pendekatan semua, termasuk konsep pemanfaatan aset. Statemen laba rugi harus menyajikan secara efektif semua akibat dari pemanfaatan aset yang diserahkan sepenuhnya kepada manajemen. Pemisahan laba menjadi normal dan tidak normal dalam dua statemen akan cenderung mengalihkan pusat perhatian pemakaian secara tidak semestinya ke laba normal, dan dengan demikian secara tidak sadar mengurangi perhatian pembaca akan keefektifan manajemen secara keseluruhan. Ada berbagai cara untuk memanfaatkan aset. Yang pertama, penggunaan aset yang utama adalah menghasilkan barang atau jasa untuk mendatangkan laba. Yang kedua, penggunaan aset yang kedua adalah untuk dijadikan jaminan kontrak utang atau pendanaan dan untuk alat pelunasan kontrak tersebut. Konsep aset kapital. Sebagai lawan konsep pemanfaatan aset, konsep ini membedakan fungsi aset lancar dan aset tetap. Dengan demikian, perubahan aset tetap karena penjualan atau penghentian berbeda dengan perubahan karena pemanfaatan aset untuk menciptakan laba melalui depresiasi, sehingga laba atau rugi pemberhentian aset harus dilaporkan terpisah sebagai penyesuaian laba ditahan. Laba atau rugi ini dipandang sebagai transaksi modal karena dianggap modal pemegang saham tanam dalam aset tetap. Poton dan Littleton menyangkal konsep di atas. Secara konseptual, laba atau rugi yang berkaitan dengan pemanfaatan aset tetap tidak berbeda dengan laba atau rugi yang berkaitan dengan pengolahan aset lancar. Lagi pula, tidak ada alasan yang kuat untuk mengaitkan aset tetap fisis dengan kontribusi modal oleh investor karena jenis aset tertentu secara umum tidak dapat ditelusuri dengan pasti asal sumber dananya. Contoh-contoh dari equipment berikut adalah statemen laba rugi dari PT ABC.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.